Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC SP Pro Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan merupakan restorasi tetap yang menggantikan gigi hilang dengan cara menempel pada gigi penyangga di sekitarnya. Indikasi dari GTJ yang pertama, kehilangan satu atau lebih gigi dengan gigi penyangga yang sehat dan kuat. Yang kedua, ruang edentulus pendek sekitar 1-2 gigi. Ketiga, tulang alveolar dan jaringan pendukung masih memadai. Keempat, untuk mengembalikan fungsi estetik, fonetik, dan fungsi kunyah. Kelima, pasien yang tidak cocok atau menolak gigi tiruan lepasan. Kontraindikasi dari GTJ yang harus diperhatikan adalah tidak dianjurkan jika gigi penyangga memiliki prognosis yang buruk, seperti adanya penyakit periodontal dan karies yang luas, kemudian ruang edentulus yang terlalu panjang, kebersihan mulut buruk, kebiasaan parafungsional seperti bruxism, kemudian pasien muda dengan pulpa yang besar. Dalam pembuatan gigi tiruan jembatan, terdapat beberapa bahan yang dapat digunakan masing-masing terdapat indikasinya sendiri. Yang pertama, logam penuh seperti panduan emas atau logam dasar yang digunakan pada kasus posterior dengan kebutuhan kekuatan tinggi dan ruang terbatas dan estetika bukan menjadi prioritas. Selanjutnya ada PFM atau porcelain fused to metal, menjadi pilihan yang paling sering karena menggabungkan kekuatan logam dengan estetika porselen, sehingga cocok untuk anterior maupun posterior, di mana perlu untuk kekuatan tekan yang tinggi dengan masih mempertimbangkan estetika. Lalu, ada all keramik seperti zirconia atau lithium disilicate yang diindikasikan pada area estetis terutama gigi anterior, karena memberikan hasil yang mirip dengan gigi asli namun kekuatan tekanannya relatif rendah sehingga tidak cocok untuk gigi posterior. Pemilihan bahan ini harus mempertimbangkan lokasi gigi penyangga, kebutuhan estetika, kekuatan tekan, dan kondisi oklusi pasien agar hasil restorasi optimal. Dalam preparasi gigi penyangga untuk GTJ ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu retensi dan resistensi dicapai dengan dinding aksial yang sedikit konvergen sekitar 6 derajat sampai 10 derajat. Reduksi oklusal dan aksial harus sesuai dengan kebutuhan material, sehingga ketebalan cukup tanpa mengorbankan vitalitas pulpa. Tepi akhiran atau finish line harus jelas, halus, dan mudah dicetak. Selain itu, preparasi harus mempertahankan struktur gigi sehat sebaik mungkin, menjaga kesehatan jaringan periodontal, serta memenuhi kebutuhan estetik pasien. Dengan prinsip-prinsip ini, keberhasilan penggunaan gigi tiruan jembatan dapat lebih terjamin. Pertama-tama dilakukan pencetakan diagnostik menggunakan alginat, dan bahan yang digunakan adalah sendok cetak, bubuk alginat, air, spatula, serta mixing bowl. Pencetakan dilakukan untuk membuat model diagnostik dan panduan pembuatan pati indeks sebagai panduan untuk preparasi gigi penyangga. Cetakan ditempatkan ke dalam mulut pasien dengan tekanan merata, ditahan hingga mengeras, kemudian dilepaskan dengan hati-hati. Kemudian dilakukan pembuatan pati indeks. Langkah pertama adalah campur bahan pati. Ambil basis dan katalis dalam jumlah yang sama, lalu aduk menggunakan tangan hingga warna tercampur merata. Proses harus dilakukan dengan cepat sekitar 30-45 detik untuk mencegah material mengeras sebelum dibentuk.
Setelah tercampur, letakkan pati segera secara merata dan ditekan di atas model diagnostik sambil memastikan seluruh permukaan gigi tertutup. Kemudian setelah pati setting, lepaskan dengan hati-hati dari model. Hasil pati indeks yang baik akan memperlihatkan bentuk gigi secara lengkap, detail permukaan oklusal sebagai panduan. Selanjutnya, pati indeks dipotong secara horizontal di area oklusal menggunakan blade yang bertujuan sebagai panduan untuk preparasi gigi penyangga untuk memastikan ketebalan preparasi cukup. Kemudian pati dipotong secara vertikal menjadi 3 bagian dari arah bukal lingual yang juga digunakan untuk panduan preparasi gigi penyangga untuk memastikan ketebalan preparasi sudah sesuai. Selanjutnya, tempatkan pati di gigi pasien untuk memastikan cetakan sesuai dengan gigi pasien. Prosedur preparasi gigi penyangga. Preparasi gigi penyangga dimulai dengan pembuatan depth guide pada permukaan oklusal menggunakan round and taper diamond bore. Buat alur kedalaman di fosa sentral, ridge serta cups dengan kedalaman 1,5 sampai 2 mm sesuai kebutuhan material restorasi. Depth guide ini menjadi panduan agar pengurangan oklusal sama. Selanjutnya, dilakukan pengurangan oklusal mengikuti depth guide yang sudah dibuat, mengikuti anatomi permukaan oklusal, dan kurangi sebanyak 1,5 mm yaitu untuk bahan logam dan 2 mm untuk bahan porselin. Jangan lupa membuat fungsional cups bevel pada cups fungsional. Kemudian pembuatan depth guide dan shoulder pada bukal menggunakan round-ended taper diamond bore. Buat 3 groove, satu di tengah bukal, satu di mesio bukal, dan satu lagi di disto bukal. Kedalaman groove 1-1,2 mm mengikuti 2 bidang, yaitu cervical sejajar long axis dan oklusal mengikuti kontur permukaan normal. Kurangi bagian bukal dengan menghubungkan depth groove, menghasilkan permukaan yang rata dan halus. Buat tepi akhiran cervical dengan jelas yaitu shoulder pada bagian bukal dengan mengurangi 0,2 mm dari depth guide, sehingga kedalaman pengurangan pada bagian bukal sebanyak 1,2 sampai 1,5 mm menggunakan flat-ended taper bore. Kemudian lakukan preparasi pada lingual sebanyak 0,7 sampai 1 mm dan proksimal aksial dengan menggunakan flat-ended taper bore dipegang sejajar dengan jalur restorasi. Dinding harus konvergen dari cervical ke oklusal dengan kemiringan sekitar 6 derajat. Kemudian buat tepi akhiran cervical berbentuk chamfer menggunakan bore taper round-ended diamond bore sebanyak 0,5 mm. Preparasi dilakukan sampai seperti gambaran berikut. Pastikan permukaan preparasi halus dan tidak ada undercut. Pastikan dilakukan pengecekan dengan menggunakan pati indeks dan ukur dengan prop. Apakah pengurangan dinding bagian oklusal, bukal, ataupun lingual sudah sesuai. Kemudian lanjutkan lagi preparasi di gigi penyangga yang satu lagi sesuai dengan langkah-langkah tadi. Pembuatan depth guide dan kurangi pada bagian oklusal, kemudian pembuatan depth guide dan kurangi pada bagian bukal, lalu preparasi pada bagian lingual dan proksimal. Pastikan tepi akhiran cervical pada bukal berbentuk shoulder dan pada bagian lingual proksimal berbentuk chamfer. Terdapat beberapa jenis tepi akhiran cervical yaitu knife edge, chamfer, shoulder, bevel shoulder. Pemilihan desain tepi akhiran cervical harus disesuaikan dengan material yang akan digunakan. Pada preparasi gigi penyangga, terutama untuk GTJ dengan restorasi porcelain fused to metal, digunakan shoulder pada bukal dengan kedalaman 1-1,2 mm untuk memberikan ruang yang cukup untuk porselin, mendukung kekuatan material dan menghasilkan transisi estetik yang baik. Sedangkan pada bagian lingual dan proksimal yang hanya dilapisi logam, digunakan tepi akhiran cervical chamfer dengan kedalaman sekitar 0,5 sampai 0,7 mm karena desain ini lebih konservatif.
cukup untuk logam dan memudahkan adaptasi dan mempertahankan kesehatan jaringan periodontal. Selanjutnya dilakukan pemasangan gingival retraction cord. Pertama-tama, letakkan benang retraksi yang sesuai dan direndam dalam larutan anestesi. Kemudian benang ditempatkan ke dalam sulcus gingiva dengan menggunakan instrumen plastis yang tumpul dengan tekanan ringan agar tidak merusak jaringan. Dimulai dari area proksimal, lalu dilanjutkan melingkar hingga seluruh margin tertutup. Proses yang sama diulangi pada gigi penyangga kedua, sehingga kedua margin preparasi terekspos secara optimal. Prosedur ini dilakukan untuk mendisplasikan jaringan gingiva secara sementara sehingga batas preparasi servikal dapat terekspos dengan jelas untuk mendapatkan hasil cetakan yang akurat dan mendukung adaptasi tepi restorasi yang presisi. Kemudian dilakukan pencetakan fisiologis. Pencetakan fisiologis yang dilakukan adalah teknik cetakan 2 tahap menggunakan putty wash. Proses ini diawali dengan mencetak gigi pasien menggunakan bahan silikon putty di dalam sendok cetak. Campur base dan katalis menggunakan tangan dengan gerakan cepat dan konsisten sampai adonan homogen. Kemudian setelah tercampur rata, letakkan putty ke sendok cetak. Tekan putty agar menyebar merata ke seluruh permukaan sendok cetak untuk mencegah bahan menempel pada gigi dan mempermudah pelepasan setelah setting. Lapiskan pati dengan selembar plastik sebelum dicetak ke dalam mulut. Lepaskan sendok cetak dari mulut pasien. Terlihat hasil cetakan dan lepaskan plastik dari cetakan. Selanjutnya, lepas terlebih dahulu benang retraksi dari gigi penyangga. Kemudian aplikasikan bahan wash ke sendok cetak. Bahan ini diaplikasikan dengan syringe secara merata di seluruh permukaan cetakan pati. Dengan cara ini, bahan akan mengisi ruang yang telah disediakan sebelumnya dan mampu mengalir ke area margin preparasi. Kemudian masukkan sendok cetak ke dalam mulut pasien dengan tekanan merata dan ditahan hingga bahan cetakan setting. Setelah itu, lepaskan dari mulut pasien dan periksa hasil cetakan. Pastikan margin servikal terekam jelas, tidak ada distorsi, serta permukaan gigi terlihat detail. Prosedur pembuatan GTJ sementara. Gigi tiruan jembatan sementara memiliki peran penting sebelum pemasangan gigi tiruan permanen. Fungsinya untuk melindungi gigi penyangga yang telah dipreparasi, mencegah pergerakan gigi tetangga, serta menjaga kesehatan gusi dan jaringan sekitarnya. Selain itu, gigi sementara juga membantu mempertahankan fungsi pengunyahan, menjaga estetika, dan memberikan gambaran awal bentuk gigi tiruan permanen yang akan dipasang. Pembuatan GTJ sementara dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu secara indirect atau dilakukan di model, dan direct yang dilakukan secara langsung di mulut pasien. Pada video ini, GTJ sementara dibuat dengan teknik indirect. Langkah pertama, siapkan model cetak yang telah dipasangi pontik pada area gigi edentulus. Sediakan 2 model cetak, yaitu satu model dengan pontik dan satu lagi model dengan gigi edentulus. Campurkan bahan pati dengan cara mengaduk basis dan katalis menggunakan tangan hingga warna tercampur merata sampai konsistensinya homogen. Letakkan pati ke atas model yang ada pontik, sehingga terbentuk kontur anatomis gigi yang akan menjadi panduan pembuatan gigi tiruan sementara. Lepaskan pati dari model. Siapkan akrilik self cure warna putih dengan mencampur powder dan liquid di pot akrilik. Kemudian aduk dengan spatula hingga mencapai fase daub. Kemudian letakkan akrilik ke dalam pati pada bagian gigi penyangga dan area pontik menggunakan spatula dan pastikan terisi penuh tanpa rongga. Tempatkan pati yang sudah terisi akrilik ke model gigi yang edentulus. Tekan hingga pas, lalu tunggu hingga akrilik setting. Setelah setting, lepaskan pati dari model. Lakukan finishing dan polishing menggunakan bur sehingga permukaan halus dan pas untuk dimasukkan ke dalam mulut pasien. Tempatkan gigi tiruan sementara ke mulut pasien, periksa kesesuaian margin,
Kemudian cek oklusi dengan artikulasi agar hasil nyaman dan stabil. Setelah GTJ sementara dicoba dan oklusi sudah pas, lakukan sementasi menggunakan zinc oxide eugenol. Aplikasikan tipis pada permukaan dalam GTJ sementara, lalu tempatkan pada gigi dengan tekanan ringan. Edukasi kepada pasien setelah pemasangan gigi tiruan jembatan sementara untuk menghindari mengunyah makan yang terlalu keras atau lengket karena dapat menyebabkan gigi tiruan jembatan sementaranya lepas atau patah. Jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara teratur dan gunakan dental floss untuk membersihkan area sekitar gigi penyangga. Jika gigi sementara terasa longgar, kembali ke dokter gigi untuk perbaikan. Pasien juga dianjurkan untuk hadir pada jadwal kontrol selanjutnya untuk dilakukan pemasangan gigi tiruan permanen. Setelah dilakukan pemasangan gigi tiruan jembatan permanen, pasien harus tetap menjaga kebersihan mulut secara menyeluruh dengan sikat gigi 2 kali sehari dengan teknik yang benar. Gunakan dental floss atau sikat interdental untuk membersihkan area bawah pontik. Hindari kebiasaan menggigit benda keras yang dapat merusak porselen. Kontrol berkala ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali untuk memastikan kebersihan, kesehatan, jaringan gigi penyangga, serta daya tahan gigi tiruan jembatan dalam jangka panjang. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.